Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita dari kelompok 8 ingin presentasi terkait bab 12, Detectors and Mixers. Untuk kelompoknya ada saya, Nurul Hidayah, dan teman saya, Bayu Prabowo. Oke, untuk sekarang kita mulai slide selanjutnya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, amplitude modulation. Modulasi amplitude atau AM adalah teknik modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa atau carrier diverifikasi sesuai dengan bentuk sinyal informasi. Karakteristik utama AM yaitu yang pertama, frekuensi pembawa tetap konstan. Informasi dibawa oleh perubahan amplitudo membutuhkan bandwidth sebesar 2 kali frekuensi sinyal informasi. Spektrum amplitude modulation terdiri atas frekuensi pembawa atau FC, sideband atas atau FC plus FM, sideband bawah atau FC kurangi FM. Yang kedua, frekuensi modulation. Frekuensi modulation atau FM adalah teknik modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa diverifikasi oleh sinyal informasi sedangkan amplitudo carrier tetap. Karakteristik utama FM yaitu frekuensi carrier berubah-ubah sesuai amplitudo sinyal informasi. Amplitudo carrier konstan, lebar pita atau bandwidth lebih besar dibanding AM. Kelebihan dari frekuensi modulation yang pertama, tahan terhadap noise. Yang kedua, kualitas suara lebih baik dibanding AM. Kekurangannya, lebar pita lebih besar, sistem lebih kompleks. Yang ketiga, switching type mixer. Switching type mixer adalah rangkaian yang digunakan untuk mencampur dua sinyal dengan prinsip switching atau komutasi. Fungsi utama mixer menghasilkan frekuensi baru berupa penjumlahan dan pengurangan dari dua sinyal masukan. Banyak digunakan pada sistem komunikasi heterodyne. Karakteristik menggunakan komponen aktif seperti dioda dan transistor, memiliki linearitas rendah tetapi efisiensi daya tinggi. Umumnya menghasilkan harmonisa sehingga membutuhkan filter untuk menghilangkannya. Oke, aku ulangin buat pengertian mixer. Nah, itu mixer tadi adalah rangkaian non-linear yang mencampur sinyal RF dan LO. Nah, sehingga muncul komponen frekuensi jumlah dan selisih. Nah, untuk tujuannya itu untuk konversi frekuensi down conversion ke if atau up conversion. Nah, topologinya itu pakai single balance dan double balance. Nah, untuk atau diodeering. Nah, ini tujuannya untuk menekan kebocoran LO dan harmonisasi genap. Nah, conversion loss atau CL adalah penurunan daya saat sinyal dikonversi dari RF ke if pada mixer pasif. Nah, ini untuk rumusnya itu ada CL dalam satuan itu dB, itu sama dengan 10 log 10 PRF avail per P IF out. Nah, jadi semua portnya itu terterminasi dan matching yang baik saat pengukuran. Nah, untuk mixer pasif tidak memberi gain. Daya tersebar ke sideband lain plus rugi transformasi. Daya if lebih kecil dari daya RF. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi CL itu ada 4. Yang pertama itu ada level LO drive terlalu kecil, itu menyebabkan elemen tidak switching penuh, akibatnya CL membesar. Terus yang kedua itu ada matching di port RF atau IF atau dan LO dan beban RLR atau LRL. Nah, untuk topologinya tadi kan double balance biasanya CL lebih rendah dan isolasi lebih baik dibanding single balances. Nah, untuk komponennya itu resistansi dioda, ada FET, toko trafo atau kopling dan filter IF. Nah, untuk selanjutnya itu tentang intermodulation distortion in diode ring mixers. Nah, produk frekuensi tak diinginkan akibat non-linearitas. Nah, untuk nada F1 dan F2 yang paling mengganggu adalah produk order 3 atau IM3. Nah, untuk rumusnya itu F IM3 sama dengan 2 F1 dikurangi F2 dan untuk FI IM3 itu 2 F2
min 2F1. Nah, untuk suku order 3 menghasilkan IM3. Nah, ring mixer menekan harmonilisa genap dan kebocoran LO, tapi IM3 tetap ada. Nah, untuk dampaknya itu produk IM bisa jatuh ke band if, menurunkan SNR, meningkatkan error vektor, dan mempersulit penyaringan. Nah, untuk metrik pentingnya itu ada IP3 atau Thread Order Interruption. Itu untuk semakin tinggi IP3, semakin kecil level IM3 pada level sinyal kerja. Terus ada SFDR atau Spurious Free Dynamic Range. Nah, ini adalah range level sinyal di mana produk IM masih di bawah noise. Nah, untuk cara ngurangin IMD itu bagaimana? Itu ada 4. Itu pertama, cukupkan driver LO atau switchingnya keras. Yang kedua, itu gunakan trafo dan layout simetris untuk menjaga balancing ringnya. Terus yang ketiga itu adalah matching port if dan RF. Jadi untuk meminimalkan pantulannya. Yang keempat itu adalah hindari overdrive RF yang mendekati daerah clipping dan konduksi kontinu dioda. Ini yang terakhir adalah FET mixers. Nah, untuk prinsip kerjanya itu LO memodulasi konduktansi GM FET untuk ini untuk ininya itu FG T sama dengan VRF-T plus VLO-T. Nah, ini adalah suku FRO. FLO itu menghasilkan komponen pada WRF kurang lebih ID sama dengan GM VG plus setengah G1M V2G. Nah, ini diambil lewat jaringan beban menjadi IF, seperti gambar yang di situ. Nah, ini untuk topologi umumnya tadi kan ada dual gate FET mixers. Nah, itu FF itu untuk gate 1, LO untuk gate 2. Nah, untuk kelebihannya itu isolasi portnya bagus, kebutuhan LO-nya lebih kecil. Yang kedua itu ada balances FET mixers. 2 FET atau trafo pembaginya. Nah, itu fungsinya untuk menekan kebocoran LO dan meningkatkan linearitas. Nah, itu yang ketiga itu ada active FET mixers. Ini fungsinya untuk diberi bias dan bisa memberi convolution gain kecil dengan trade-off atau noise atau linearitas. Nah, untuk karakteristiknya itu kelebihannya itu kebutuhan daya LO-nya rendah. Isolasi antar putik baik, bisa dirancang aktif atau gainnya, atau pasif atau rugi kecil. Nah, untuk perhatiannya itu ada linearitas dan noise figur sangat bergantung bias, matching, dan tata rancang e-filter. Next slide. Baik, sekian dari kelompok kami tentang detektor dan mixer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.